Jumpa lagi di acara Tantangan Hidup 4.0. Ya, seperti biasa, host kesayangan kita sudah hadir di sini, Bro Elbes, dalam acara BBMM. Ya, Bro bertanya, Mami menjawab. Asik. Ada lagi pertanyaannya? Ada, selalu ada. Iya, siapa takut? Silahkan. Oke, Mi. Jadi di kalangan kita nih anak-anak muda, itu kita biasa ada dua mindset. Mindset yang pertama adalah the power of kepepet. Maksudnya the power of kepepet, kekuatan kalau kita terburu-buru atau misalnya mengerjakan tugas deket-deket deadline atau deket-deket tugas pengumpulan, hari pengumpulan, kita kayaknya lebih giat, lebih terpacu karena sudah mau kumpul nih. Jadi itu yang disebut the power of kepepet. Satu. Yang kedua, kalau misalnya waktu kita sebagai pelajar atau mahasiswa, itu kita punya SKS, yaitu sistem kebut semalam. Maksudnya besok mau ujian, malam ini baru belajar. Nah, jadi kita pelajarin materi H-1, baru kita benar-benar bersemangat. Padahal kita udah dikasih tahu, tugas ini dikumpul H-7 hari sebelumnya, kita udah dikasih tahu. Kita ada waktu 7 hari lah untuk prepare, untuk mempersiapkan. Tapi kita deket-deket deadline atau deket-deket hari H, baru kita menggebu-gebu, terpacu untuk selesai. Nah, pertanyaannya, mindset the power of kepepet ataupun SKS, sistem kebut semalam, itu tepat nggak sih Mi untuk ditanam dalam diri kita? Waduh, sebenarnya sih kalau tepat sih tepat ya. Berani nggak? Nah, terhadap resikonya ya? Iya, resikonya berani nggak? Nah, seperti gini ya Bro Elbes ya. 1 tahun itu 365 hari. Iya. Ya, 365 hari. Bayaran tuh semester, orang tua bayarin. Ya kan? Betul. Nah, 365 hari. Terus begini. 365 hari banyak loh. Masih panjang nih. Tenang aja. Ajalah. 1 hari berlalu, sampai 5 hari berlalu, masih ada sampai lakarya. Iya. Terus udah 1 bulan berlalu, nanti ajalah gitu ya. Nah, tapi siapa yang berani jamin ya hari itu milik kita? Nggak ada yang berani jamin, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya hari ini punya pekerjaan, sebaiknya hari ini kita kerjakan, besok belum tentu kita punya hari. Jangan kata besok, hari ini pun 24 jam hari. Ya, apakah itu menjadi milik kita semua 24 jam? Sulit untuk diprediksi, Bro. Berarti nggak bisa diramalkan. Demikian hebatnya waktu itu. Ya, jadi jangan main-main. Kalau misalnya panjang lah, masih nyantai. Iya, udah diramal 10 panjang umur. Iya. Ya kan? Iya. 365 hari kali 10 3.650 hari. Kalau udah diramal kok kita panjang umur, berani? Waduh, kalau saya sih nggak berani ya. Jadi kalau tadi bilang kepepet, the power of kepepet, ya, jangan ditiru. Itu mah anak kos, bayar kos itu kalau udah pepet baru bayar. Ya kan? Apalagi ulangan, orang tua kita bayarin kita sekolah loh. Cari duitnya tuh nggak gampang sekarang. Jadi nggak usah lah kepepet-pepet ya. Nah, kayak gitu ya. Bayar kos juga kalau bisa udah dapat bayar kos buru-buru bayarin, jangan dipakai dulu, ntar udah mepet baru. Iya. Oke. Ya. Baik. Nah, Mi,
Artinya dua mindset the power of kepepet sama SKS sistem kebut semalam itu jangan sampai tertanam dalam diri kita ya, karena itu sangat tidak bagus untuk dicontoh ya. Nah itu mesti dirubah. Harus dirubah mindsetnya ya, pola pikirnya ya. Ada waktu kerjakan karena besok belum tentu kita punya waktu. Oke, mengenai besok ada hari esok kah? Kalau begitu berarti kehidupan kita ini harus kita tata dengan rapi, harus kita planning, harus kita rencanakan, tersusun dengan terstruktur, teratur, agar apa yang kita harapkan, apa yang benar sudah kita rencanakan bisa terwujud nih. Apakah harus ada planning itu? Kalau planning itu harus, jadi kita mau apa planning ya, tapi kita juga harus waspada juga. Semua udah kita planning ya. Nah kejadian apa enggaknya juga kita nggak tahu. Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba tsunami, ya tiba-tiba si corona datang. Kita nggak tahu. Gak ada yang bisa tebak ya. Buyar semuanya. Hancur semuanya. Semua rencana terbang tinggi. menguap nggak kayak gitu. Kita nggak tahu, tapi perencanaan itu memang harus. Tapi ya sekali yang kita bicarakan tadi, belum tentu kita punya waktu bisa sampai ke sana. Makanya itu Bro Elbes dan teman-teman nih ya, jangan kenal sama yang namanya kemalasan. Ya, kelelahan. Nah, ingat tuh, si malas, si lelah, jangan sampai. Itu dua senjata yang bisa membunuh kita. Waduh, lelah, malas, ya. Nah, itu. Malas, capek, lelah, besok aja. Nah, itu membunuh, ya. Nah, jangan nih, ya. Sebelum itu membunuh kita, kebijaksanaan kita nih udah mati duluan tuh, terpendam sebelum si malas datang, ya kan? Nah jadi jangan berteman dengan malas, jangan bersahabat dengan kelengahan seperti itu. Jadi ingat waktu itu ya, benar-benar harus digunakan dengan baik ya, selalu bersemangat. Itu karena kan memang kita sering terbuai nih ya, sering terbuai dengan yang namanya kelengahan, kemalasan, dan kelelahan. Nah itu ya. Jadi tetap harus semangat. Semangat itu nggak boleh hilang dalam diri kita ya. Nah sukses itu memang direncanakan, orang semuanya orang jadi mau sukses. Tapi sukses duluan yang datang, apakah tidak kekalan dulu yang datang nih? Ngerti nggak maksudnya? Nggak tahu. Nah ya, maksudnya? Kita kan semua direncanakan untuk sukses. Ya betul kan? Tapi kita mesti ingat juga, kehidupan kita ini juga tidak kekal. Waktu juga buat kita punya semua. Salah-salah, sukses belum datang, ketidakkekalan datang duluan. Maksudnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh. Nah itulah yang perlu kita waspadai. Tapi bukan berarti kita harus takut. Enggak. Tetap harus berani, tetap harus berencana, tetap harus berniat untuk mencapai sukses. Tapi ya itu. Jangan bersahabat dengan si lengah. Jadi boleh ya bersahabat dengan siapa dong? Bijaksana aja, ya terus kesadaran. Kirain boleh bersahabat dengan si leha. Gitu. Boleh. Jangan si lelah, tapi jangan si lelah. Tapi si leha aja. Minum dulu yuk. Minum dulu ya. Minum. Ada kue enaknya. Iya, mana cemilannya Mi? Udah ada minuman, cemilannya mana? Camilan untuk mendampingi obrolan kita. Nih, mochi. Cobain terus. Siap. Tapi tugas dulu nih, sebentar lagi ya. Habisin dulu ya. Baru kita. Karena masih ada pertanyaan
terakhir nih. Iya, ayo apalagi. Mengenai mindset sudah, mengenai perencanaan planning untuk hari esok, masa depan juga sudah. Kalau begitu, berhubungan dengan dua pertanyaan yang tadi, apa sih intisari dari kehidupan ini nih? Sebenarnya kalau intisari kehidupan ini luas ya, banyak sekali ya. Tapi udah kita lagi membicarakan apakah hari esok ini milik kita ya. Jadi istilahnya begini nih, hidup itu hanya setarikan napas. Pernah dengar nggak begitu? Ya, nah contohnya gini nih, kita nah waktu keluar tuh hidup kita tuh setarikan napas. Waktu keluar itu kita masih itu tandanya kita masih hidup Karena masih bernafas. Nah iya, tapi ada yang melayan kita juga nggak tahu ya, nggak bisa turun tuh nafas. Hidup udah nggak ada lagi. Ya, jadi waktu itu sangat berharga walaupun hanya 1 detik saja. Karena disitulah kita waktu kita nih tarikan napas doang. Nah, nggak bisa juga kan kita tarik terus juga. Nggak keluar. Waduh. Jadi keluarnya lewat yang lain dong. Pintu belakang. Itu bukan. Ya, jadi tarikan napas. Nah, itu yang betul-betul harus kita sadari ya. Jadi jangan nunda-nunda waktu dulu, tansok. Kayak utang aja, ditagih utang, tansok, nggak bisa. Nah itu jadi tarikan nafas. Aduh, kayaknya penting banget gitu waktu buat kita gitu ya. Jangan disia-siakan, sayang betul. Karena seringkali kita tidak menyadari kalau memang hanya tarikan nafas ya. Itu ada orang banyak tuh yang langsung ya pindah ke alam sana. Ya itu nggak turun. Nah waktu itulah tarikan nafas maksudnya itu bro. Jadi nih anak-anak muda nih mesti tahu ya, dan jangan lupa tuh kadang-kadang bersyukur. Jadi begitu, bersyukur kita masih bisa menikmati hidup ini, rencana kita masih bisa dilaksanakan ya. Tuh kita masih bisa ketemu orang tua. Tuh kita masih bisa menikmati dunia ini. Bersyukur. Nah itulah kita bersyukur. Nah perundungan itu berarti pas kita lagi bangun, pas lagi bangun tidur dong ya. Setiap saat. Karena napas kita terus setiap saat. Mau napasnya turun waktu bangun tidur. Bangun tidur doang. Terus ntar udah mandi. Nggak tahu. Nah jadi bersyukur itu setiap saat. Syukur ya. Bersyukur seperti itu bro. Nah kayak gitu. Oke. Nah ya jadi hidup itu sebenarnya tidak kekal ya. Itu bro, ngerti ya? Ngerti. Understand? Understand. Yes. Iya. Kayak gitu bro. Oke. Yuk minum lagi. Minum lagi ya. Dan nanti saya kasih kata penutup. Oke, siap. Nah, ya jadi kehidupan manusia ini tidak kekal, kita udah setuju ya. Nah, bagaimana dapat berpikir untuk menunggu hari esok? Besok kita tidak usah tunggu lagi ya. Dan kalau waktu itu demikian cepatnya ya, udah kita nggak usah ngitung-ngitung. Udah hitung besok masih ada waktu, 1 tahun 365 hari ya, 1 bulan 30 hari, udah gak usah hitung-hitungan karena waktu itu sangat cepat berlalu dan 24 jam pun sukar diprediksi bahwa itu waktu adalah milik kita. Tidak bisa diramal ya. Tidak bisa diramal lagi ya. Jadi hidup saja dengan penuh semangat yang tinggi, cinta kasih yang meleleh di mana-mana, dan kebijaksanaan yang mantul.
Mantap betul. Iya itu ya, jadi sekali lagi hidup dengan semangat yang tinggi ya, cita kasih yang kita bisa berikan ya, meleleh kemana-mana ya, dan kebijaksanaan kita yang mantul. Gitu bro. Baik. Jadi perhitungkan waktu itu. Ya. Iya. Ya. Ya, udah bagus nih. Matiin. Stop dulu.